keteladanan itu dalam pendidikan Islam selalu nomor satu. Dan keteladanan itu Bapak Ibu itu seringkali menanamkan sesuatu yang tidak diajarkan. Nah ini makanya Bapak Ibu suka kaget melihat, saya nggak ngajarin anak saya Pak, kok dia begitu ya? Anda lupa bahwa Anda memang tidak mengajarkan, ternyata Anda pernah mencontohkan suatu hari. Itu keteladanan tuh Pak. Jadi keteladanan itu sering menanamkan walau tidak diajarkan. Dia makanya hati-hati dengan memberi contoh. Dan ini yang sebenarnya komunitas seperti ini penting ya Bapak Ibu, karena kalau di sekolah diajari ilmu-ilmu baik, di rumah mestinya disinkronkan dengan ilmu-ilmu baik, jangan ditabrakkan. Begitu ditabrak itu ya sudah buyar, minimal anak-anak bingung, itu minimal. Yang benar yang mana ya, orang tua saya atau guru saya? Tadi di sekolah Bapak Ibu guru bilang begini, di rumah Bapak Ibu begini. Nah makanya kemudian begitu wisuda, maka wisuda generasi bingung. Nah gitu Pak, karena emang nggak sinkron antara sekolah sama rumah, nggak pernah sinkron. Jadi mulailah dari keteladanan diri kita. Jadi memang semua dari kita. Bagaimana orang tua kita dulu, ya kan, tidak punya ilmu tapi barokah. Beliau punya ilmu luar biasa. Allah berikan kepekaan terhadap alam di sekelilingnya. Karena ayat Allah itu, apa yang tertulis itu adalah Quran, dan apa yang terlihat itu adalah semesta ini. Maka orang dulu kalau nasihati pakai ayat semesta, betul? Memang tidak hafal ayat Qurannya, tapi pakai ayat semesta. Itu ayat Allah Pak. Begitu apa enggak? Orang tua dulu kalau nasihati gimana? Kamu lihat pohon itu nak, nah gitu kan. Amanah terbesar tentang generasi ini ada di pundak orang tuanya. Begitu hadisnya. Nabi mengatakan mamin mauludin illa yuladu alal fitrah fa abawahu. Kan gitu. Yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Jadi bapak ibu yang tanggung jawab. Jadi tanggung jawab terbesar anak ada di bapak ibunya, bukan di sekolahan Pak, bukan di lingkungan, di bapak ibunya. Karenanya harus punya waktu yang cukup interaksi dengan generasinya. Apa yang dinasihatkan orang tua itu sering tidak terlupakan. Bapak Ibu lihat kan kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf itu Pak, walaupun ini tafsirnya ada banyak tafsir, beberapa tafsir, tapi salah satu tafsirnya berbunyi, ini ayat mengatakan walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih. Yusuf waktu digodain wanita cantik itu, wanita cantik, wanita penguasa, suaminya penguasa Mesir. Waktu Yusuf digodain itu Pak, ayat mengatakan walaqad hammat bihi, wanita itu sudah pengen sama Yusuf, tapi wahamma biha, ternyata Yusuf juga pengen Pak. Loh nggak gampang kan, nggak mudah. Anak muda, Yusuf lagi muda, lagi kuat-kuatnya, lagi seger-segernya, syahwat lagi tinggi-tingginya. Laula ar-ra'a burhana rabbih, andai Yusuf tidak melihat petunjuk Tuhannya. Karena melihat petunjuk Tuhannya, maka Yusuf berani berkata qala ma'adallah, saya berlindung pada Allah, lari Yusuf. Para ulama tafsir membahas itu hebat banget ya, ada anak muda syahwatnya naik, sudah pengen, tetapi dia bisa kuat berkata saya berlindung pada Allah, lari dari maksiat.